Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua mahasiswa PPKU dimanapun berada. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Tidak terasa kita sudah sampai pertemuan ke-14 atau pertemuan terakhir dari perkuliahan MBL semester ini. Ini artinya kita sudah semakin dekat dengan ujian akhir semester atau UAS. Semoga libur panjang selama 2 pekan kemarin telah menyegarkan dan memberi semangat penuh kepada kalian untuk kembali ke perkuliahan. Saya Ruhiyat kembali dipercaya untuk menyajikan materi perkuliahan MBL di pertemuan ke-14 ini. Di pekan ini materi kita adalah pemrograman linier. Materi ini disusun oleh salah seorang guru saya yaitu Ibu Farida Hanum. Dengan menyaksikan video ini, kalian akan mempelajari mulai dari sejarah dan melihat masalah-masalah yang bisa kita modelkan sebagai pemrograman linier. Kalian juga akan mempelajari beberapa definisi dan istilah terkait pemrograman linier, serta mempelajari beberapa metode untuk menyelesaikan masalah pemrograman linier. Dalam catatan sejarah, pemrograman linier pertama kali muncul secara formal di masa Perang Dunia Kedua atau World War II. Adalah George B. Danzig yang pada tahun 1947 secara independen membangun sebuah formulasi matematik untuk menyelesaikan permasalahan perencanaan dan distribusi logistik pertempuran yang harus dilakukan dengan cepat dan memenuhi semua batasan atau semua kendala. Danzig ini merupakan salah satu penulis dari salah satu buku yang kita jadikan referensi untuk materi kali ini. Kalian bisa melihat referensinya di slide paling terakhir. Nah, Danzig mengajukan model matematik yang menggunakan fungsi dan pertasaman-pertasaman linier yang selanjutnya kita kenal dengan pemrograman linier. Nah, sejak saat itu pemrograman linier mulai digunakan secara luas. Setelah perang, banyak industri yang memanfaatkan pemrograman linier dalam perencanaan sehari-hari mereka seperti masalah penjadwalan, masalah pengiriman barang, dan masalah jaringan telekomunikasi. Pemrograman linier telah menjadi pemicu berkembangnya pemrograman matematik yang lain seperti integer programming, pemrograman tak linier, pemrograman stokastik, dan pemrograman kombinatorik. Yang kesemuanya itu biasanya kita sebut sebagai cabang ilmu dari matematik yaitu riset operasi atau operation research. Banyak masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari yang melibatkan pemaksimuman atau peminimuman suatu fungsi atau suatu besaran, dengan tetap harus memenuhi kendala-kendala tertentu. Nah, sekarang mari kita lihat beberapa contohnya satu persatu. Contoh yang pertama adalah masalah produksi. Oke, di sini kita misalkan PT Oleh-oleh memproduksi berbagai cenderamata atau souvenir khas IPB. Nah, setiap cenderamata itu membutuhkan waktu, bahan, dan proses pembuatan yang berbeda-beda. Contohnya misalkan untuk waktu, misalkan untuk memproduksi satu buah gelas berlogo IPB dibutuhkan waktu rata-rata 1 jam. Sementara untuk memproduksi sebuah botol minum berlogo IPB dibutuhkan waktu rata-rata 2 jam. Setiap cenderamata juga dijual dengan harga tertentu. Misalkan saja sebuah gelas berlogo IPB itu dijual dengan harga Rp50.000, sedangkan sebuah botol minum berlogo IPB itu dijual dengan harga Rp100.000. Nah, PT Oleh-oleh ini ingin mengetahui berapa banyak sebetulnya setiap jenis cenderamata tersebut harus diproduksi supaya PT tersebut itu memperoleh keuntungan yang maksimum.
Nah, masalah seperti ini itu bisa kita modelkan dan kita selesaikan menggunakan pemrograman linier atau kita singkat sebagai PL. Nah, nanti kita akan lihat contoh bagaimana memodelkan masalah seperti ini ke dalam suatu pemrograman linier di slide berikutnya ya, kalau tidak salah di slide ke-20. Nah, contoh berikutnya ini masih mengenai masalah produksi. Misalkan ada PT Mars memproduksi penutup wajah atau face shield dan beberapa jenis masker, ya misalkan saja masker medis, masker N95, masker scuba dan masker kain. Nah, sebagian masker dan penutup wajah itu dibagikan secara gratis kepada warga dan sebagian lagi itu dijual untuk mendapatkan keuntungan. Nah, setiap produk ya itu membutuhkan waktu, biaya dan proses pembuatan yang berbeda-beda ya. Contohnya misalkan untuk biaya ya. Misalkan untuk memproduksi 50 buah masker medis itu dibutuhkan biaya sebesar Rp50.000. Sedangkan untuk memproduksi katakanlah 10 buah masker kain itu dibutuhkan biaya Rp30.000. Setiap produk juga dijual dengan harga tertentu ya. Contohnya misalkan yang tadi ya 50 buah masker medis katakanlah dijual dengan harga Rp150.000 ya. Sehingga keuntungannya tadi Rp150.000 harga jual dikurangi dengan biayanya Rp50.000, keuntungannya Rp100.000 untuk 50 buah masker medis ya. Kemudian yang 10 buah masker kain katakanlah misalkan dijual dengan harga Rp50.000 ya, sehingga keuntungannya itu harga jual Rp50.000 dikurangi dengan biayanya Rp30.000 itu Rp20.000 untuk setiap 10 buah masker kain yang dijual. Nah, PT Mas ini ingin mengetahui berapa banyak sebetulnya setiap jenis produk tersebut harus dibuat supaya ya keperluan warga itu tetap terpenuhi ya, tetapi PT Mas ini juga memperoleh keuntungan yang maksimum ya. Lagi-lagi masalah seperti ini itu bisa kita modelkan dan kita selesaikan dengan menggunakan pemrograman linier. Contoh lain yang bisa kita modelkan sebagai suatu pemrograman linier adalah masalah distribusi ya. Contoh yang pertama misalkan di sini ada perusahaan ekspedisi Bogor, katakanlah Bogor Express, ya perusahaan ekspedisi Bogor Express namanya, harus mengantar paket ke sejumlah pelanggan ya. Sebagai contoh misalkan kalau dilihat dari gambar ini ya, perusahaan ini itu harus mengantar paket ke 6 pelanggan ya dalam suatu periode waktu tertentu ya. Pelanggannya ada U, W ya, mungkin U, V, W, X, Y dan Z ya. Nah, rute terpendek yang dimulai dari kantor pusat menuju setiap lokasi pelanggan dan kembali ke kantor pusat itu bisa kita peroleh dengan memanfaatkan pemrograman linier. Tentu nanti rute yang terpendek ini implikasinya adalah ke biaya yang minimum ya. Jadi supaya biayanya minimum ya, perusahaan itu harus menentukan rute yang paling pendeknya ya. Misalkan di sini diberikan data jarak ya, jarak tempuh atau misalkan data biaya pengiriman ya. Mungkin lebih make sense kalau ini adalah jarak tempuh ya, karena yang ingin kita tentukan adalah rute yang terpendek ya. Jadi si kurir di sini ya mulai dari perusahaan A harus mengirim ke 6 pelanggan di sini ya. Kemudian kembali lagi ke kantornya ya, dan harus menempuh rute yang terpendek. Jadi harus kemana dulu nih? Harus ke U dulu atau harus ke V dulu, kemudian kemana lagi ya? Ini bisa kita tentukan dengan menggunakan pemrograman linier. Oke, contoh lain dari masalah distribusi ya. Di sini misalkan ada PT Bogor Logistik ya, memiliki 2 buah gudang dengan kapasitas tertentu ya. Jadi katakanlah kalau digambar di sini ada gudang
P1 dan gudang P2 ya, yang masing-masing punya kapasitas. P1 kapasitasnya 160.000 unit, kemudian gudang P2 itu memiliki kapasitas 120.000 unit. Nah, kemudian ada 3 buah pelanggan meminta dikirimi sejumlah barang dengan biaya transportasi dari setiap gudang ke setiap pelanggannya itu telah diketahui ya. Jadi di sini 3 buah pelanggan itu adalah C1, C2, dan C3. Ya, C1 itu punya permintaan sebanyak 80.000 unit, C2 punya permintaan sebanyak 70.000 unit, dan C3 memiliki permintaan sebanyak 90.000 unit. Ya. Kemudian di sini juga diketahui biaya pengirimannya, ya. Contohnya dari gudang 1 ke pelanggan C1 itu biayanya $3 per unit, ya, sampai ke ini gudang kedua sampai ke pelanggan ke C3 itu biayanya $5 per unit, ya, biaya pengirimannya. Nah, kalau kita lihat di sini total supply-nya itu 160 ditambah 120 itu 280.000. Kemudian total demand-nya itu 80 tambah 70 150 tambah 90 240.000 ya. Jadi kalau kita lihat di sini total supply itu lebih besar dibandingkan total demand. Ini yang biasanya kalau di ekonomi kita sebut sebagai masalah excess supply. Nah, PT Bogor Logistik ini ingin tahu berapa sebetulnya banyak barang yang harus dikirim dari setiap gudang ke setiap pelanggan ya, supaya biaya transportasi atau biaya pengirimannya itu minimum ya. Nah, keingintahuan dari PT Bogor Logistik ini bisa kita cari tahu ya dengan menggunakan pemrograman linier. Ya. Sebetulnya kita pernah melihat contoh yang mirip seperti ini saat kita membahas contoh aplikasi atau penerapan dari sistem persamaan linier atau dari SPL. Ya. Bedanya di sana pada saat di SPL itu biaya minimumnya itu sudah diketahui. Ya. Sementara di sini biaya minimumnya itu belum diketahui. Di sini kita harus cari biaya minimumnya itu berapa. Ya. Nah, sekarang kita lihat definisi dari pemrograman linier. Nah, suatu pemrograman linier itu terdiri atas yang pertama adalah fungsi objektif linier, ya. Jadi fungsi objektifnya berupa fungsi linier. Ya. Di kuliah ke-11 kita sudah pernah mempelajari mengenai fungsi linier. Ya. Nah, fungsi objektif linier ini adalah sesuatu yang akan kita maksimumkan atau kita minimumkan. Ya. Terhadap suatu batasan atau beberapa batasan atau beberapa kendala berupa persamaan atau persamaan linier. Jadi di sini pemrograman linier itu terdiri atas dua komponen utama ya. Yang pertama adalah fungsi objektifnya berupa fungsi objektif linier, kemudian batasan-batasan atau kendala-kendalanya bisa berupa persamaan ataupun persamaan linier ya. Lebih seringnya kita akan membahas mengenai persamaan linier. Ya. Walaupun nanti ada juga contoh kendala yang berupa persamaan linier. Nah, setiap titik yang memenuhi semua kendala PL itu kita namakan sebagai solusi visible dari PL ya. Jadi di sini kita belajar dulu istilah-istilahnya ya. Jadi titik yang memenuhi semua kendala PL itu kita sebut sebagai solusi visible dari PL ya. Dan kalau titik-titik tersebut itu kita himpun ya, jadi himpunan titik yang memenuhi semua batasan PL itu kita namakan sebagai daerah visible dari pemrograman liniernya. Oke, mungkin dari gambar ini bisa kita lihat ya. Jadi yang berwarna merah ini adalah fungsi objektif ya. Jadi kita tahu bahwa fungsi linier kalau kita gambarkan itu adalah garis lurus ya. Jadi fungsi objektif liniernya ini yang garis berwarna merah ya. Kemudian kendala-kendalanya di sini ada 5 buah kendala ya kalau dari gambar ini ya, mulai dari
garis yang ini, ya, garis yang ini, daerah di bawah garis yang ini, kendala yang pertama, kemudian daerah yang di bawah garis yang ini, ya, itu kendala yang kedua, kemudian daerah yang di sebelah kiri garis ini, ya, garis X sama dengan 200, kemudian daerah yang di sebelah kanan sumbu Y, ya, begitupun juga daerah yang di sebelah atas sumbu X, ya. Itu adalah kendala-kendalanya, ya. Nah, semua titik yang memenuhi semua kendala PL itu kita sebut sebagai solusi visible. Jadi titik di sini, ya, katakanlah titik 100,100 itu kita sebut sebagai solusi visible. Begitupun di sini, ya, titik C, titik D, ya, titik A, titik E, kemudian titik B itu juga merupakan solusi visible, ya, karena memenuhi semua kendala yang ada di pemrograman liniernya, ya. Nah, himpunan titik-titik ini, ya, semua titik-titik yang ada di dalam daerah ini yang memenuhi semua kendala itu kita sebut sebagai daerah visible, ya. Jadi daerah berwarna hijau ini, ya, sekaligus perbatasannya, ya, ini kita sebut sebagai daerah visible. Nah, dari solusi visible itu nanti kita ingin menentukan yang namanya solusi optimum, ya. Solusi optimum itu solusi visible yang mengoptimumkan nilai dari fungsi objektif liniernya. Oke, sekarang kita lihat dua contoh pemrograman linier, ya. Yang pertama adalah masalah maksimisasi atau pemaksimuman. Nah, misalkan yang ingin kita maksimumkan itu adalah P, ya, di mana P-nya ini bergantung pada nilai X1 dan X2. Ya, jadi P-nya ini fungsi dari X1 dan X2, ya, P-nya sama dengan 2X1 ditambah 3X2. Ya. Nah, ini kita sebut sebagai fungsi objektif. Ya. Nah, di sini kita lihat fungsi objektifnya ini adalah fungsi linier, ya, fungsi linier dua peubah, ya, peubahnya yaitu X1 dan X2. Ya. Nah, X1 dan X2 ini nanti kita sebut sebagai variabel keputusan atau peubah-peubah keputusan. Dengan kendalanya, ya, pertama ada persamaan linier, ya, X1 ditambah 2X2-nya harus kurang dari atau sama dengan 110. Kemudian 3X1 ditambah 2X2 itu harus kurang dari atau sama dengan 150. Dan yang terakhir kendalanya X1-nya harus lebih besar sama dengan 0 dan X2-nya juga harus lebih besar sama dengan 0. Ya, jadi di sini kita sebut pemrograman linier ini memiliki 4 buah kendala. Kendala pertama, kendala kedua, kendala ketiganya X1 lebih besar sama dengan 0, kendala keempatnya X2 lebih besar sama dengan 0. Kalau kita lihat di sini semua kendalanya itu merupakan persamaan linier. Nah, yang terakhir ini kita sebut sebagai kendala ketak negatifan, ya, X1, X2 lebih besar sama dengan 0, karena seringkali peubah-peubah keputusannya ini menyatakan sesuatu yang tidak boleh negatif, yang tidak bisa negatif. Ya, contohnya misalkan X1-nya adalah banyaknya produk satu yang harus diproduksi, misalkan, ya. Banyaknya produk yang harus diproduksi kan tidak bisa negatif, ya. Jadi harus lebih besar sama dengan 0. Contoh yang lain misalkan X2-nya itu banyaknya produk kedua yang harus diproduksi, ya. Itu juga harus lebih besar sama dengan 0. Contoh yang kedua adalah masalah minimisasi atau peminimuman, ya. Jadi misalkan kita ingin meminimumkan nilai P, di mana P-nya ini bergantung pada 3 buah variabel X1, X2, dan X3. Ya. Jadi di sini variabel-variabel keputusannya atau peubah-peubah keputusannya itu X1, X2, X3. Ya. Jadi ini adalah fungsi objektifnya, ya. Di mana kita lihat fungsi objektifnya di sini adalah fungsi linier, ya. Fungsi linier 3 peubah. Dengan kendala-kendalanya, yang pertama adalah ini, ya.
Kemudian kendala yang kedua, kendala yang ketiga, ya. Ini adalah kendala keempat, kelima, keenam, ya. X1-nya harus lebih besar sama dengan 0, X2 lebih besar sama dengan 0, X3 lebih besar sama dengan 0, ya. Biasanya kita langsung jadikan penulisannya satu sekaligus seperti ini, ya. Dibandingkan harus menuliskan X1 lebih besar sama dengan 0, X2 lebih besar sama dengan 0, biasanya kita ringkas jadi seperti ini. Oke, jadi kalau kita lihat di sini semua kendalanya juga merupakan persamaan linier, ya. Nanti kita akan lihat ada contoh yang kendalanya bukan persamaan melainkan persamaan linier. Oke, jadi ada 3 komponen dasar dari suatu pemrograman linier, ya. Tadi sebetulnya komponen utamanya kalau kita lihat di sini ada fungsi objektif, kendala-kendala. Sebenarnya ada komponen dasar yang lain yaitu tadi pubah-pubah keputusan, ya, si X1, X2, X3, ya. Jadi apa sih pubah-pubah keputusan itu, ya? Pubah-pubah keputusan itu adalah kuantitas-kuantitas yang ada di bawah kontrol kita sebagai pembuat keputusan, ya. Jadi nilainya itu bisa kita tentukan, ya, X1, X2, X3, ya. Kemudian fungsi objektif ini adalah kriteria yang ingin kita maksimumkan atau ingin kita minimumkan, ya, atau secara umum ingin kita optimumkan, ya. Contohnya misalkan kita ingin meminimumkan biaya atau kita ingin memaksimumkan keuntungan, yaitu kita sebut sebagai fungsi objektif, ya. Terakhir komponen yang ketiga adalah kendala-kendala ini, ya. Kendala-kendala ini adalah batasan-batasan yang membatasi pilihan kita untuk menilai si pubah-pubah keputusan ini, ya. Jadi nilai-nilai pubah-pubah keputusan ini bisa kita tentukan, tetapi ada batasannya, ya. Dia harus memenuhi kendala-kendala yang ada, ya. Oke, sebelum kita masuk ke solusi dari pemrograman linier, ya, karena kita lihat tadi kendala-kendalanya seringkali berupa persamaan linier, ya. Kita lihat dulu bagaimana cara membangun daerah visible, ya, dari persamaan linier yang ada di dalam kendala pemrograman linier tadi, ya. Oke, kita mulai lihat dulu konsep persamaan linier dan daerah solusinya. Nah, jadi tadi daerah visible suatu pemrograman linier itu biasanya berupa kumpulan dari persamaan linier. Contoh dari persamaan linier itu bisa kita lihat di contoh yang tadi, ya, atau contoh yang lain misalkan seperti ini, ya. X1 tambah X2 kurang dari sama dengan 6, ya. Kemudian 2A ditambah B min 3C lebih besar sama dengan 8, ya. Di sini 3 pubah ABC. Bisa juga persamaan linier dalam 4 pubah, ya, V, W, X, Y, ya. Contohnya ini 3V tambah W dikurangi 2X ditambah Y kurang dari 10. Jadi yang namanya persamaan linier, ya, itu mirip seperti persamaan linier, cuman tanda sama dengannya itu diganti dengan tanda-tanda seperti ini, ya. Jadi tanda-tanda dari kurang dari, lebih besar, ya, kurang dari sama dengan, lebih besar sama dengan, ya. Ini tanda-tanda yang kita gunakan di sebuah persamaan. Nah, himpunan solusi persamaan linier 2 pubah, ya, itu bisa kita perlihatkan dalam suatu grafik, ya. Jadi di grafik koordinat kartesius 2 dimensi, ya. Sementara untuk yang 3 pubah itu koordinat kartesiusnya harus 3 dimensi dan itu di luar cakupan materi kuliah ini, ya. Untuk yang 4 pubah itu sudah kita tidak bisa menggambarkannya lagi. Nah, sebagai contoh, daerah yang diarsir pada gambar yang di samping itu menyatakan solusi dari persamaan linier ini, ya.
Yang pertama 2x ditambah 3y kurang dari 6 ya. Itu adalah daerah yang ada di sini ya, itu solusinya. Kemudian yang kedua 2x ditambah 3y lebih besar sama dengan 6, itu daerahnya itu adalah yang di sebelah kanan atas ini ya. Oke, jadi bagaimana caranya untuk menentukan solusi dari pertasaman linier ya. Yang pertama, kita gambarkan dulu garis lurus 2x tambah 3y sama dengan 6. Jadi, tanda kurang dari atau lebih besar sama dengannya kita ganti dulu sama dengan. Ya, ganti dulu dengan sama dengan. Ya. Kemudian, kita gunakan garis putus-putus ya kalau misalkan pertasamannya kurang dari atau lebih besar. Ya. Jadi, kalau pertasamaannya itu kurang dari atau lebih besar ya, nanti garisnya itu putus-putus ya. Sementara kalau pertasamannya itu kurang dari sama dengan, lebih besar sama dengan, itu kita gunakan yang garis utuh, yang tidak putus-putus. Garis putus-putus itu artinya apa sih? Artinya titik-titik yang ada di garis itu tidak termasuk ke dalam solusi ya. Sementara kalau garis utuh artinya titik-titik yang ada di garis tersebut itu merupakan solusi ya. Jadi untuk yang A ya, karena tanda pertasamannya kurang dari, berarti kita gambarkan menggunakan garis putus-putus ya. Kemudian untuk yang B ya, yang B karena menggunakan lebih besar sama dengan, kita gunakannya itu garis utuh di sini. Ya. Nah, kemudian kita lakukan uji daerah menggunakan satu titik uji sembarang. Ya. Jika memungkinkan, kita gunakan titik asal 0,0 karena ini yang paling mudah. Ya. Pokoknya gunakan titik yang paling mudah. Ya. Jadi daerah solusinya untuk yang pertama ya, itu kan mungkin ya ada di bawah, di kiri bawahnya atau di kanan atas. Kita uji saja dengan titik 0,0 ya. Jadi contohnya misalkan di sini ya, titik 0,0, ini titik 0,0. Kalau kita masukkan ke sini ya, ke ruas kiri, 2 kali 0 ditambah 3 kali 0 itu sama dengan 0. Dan 0 kita tahu itu kurang dari 6 ya, berarti kan 0,0 ini termasuk ke dalam solusi ya. Berarti daerah yang harus kita arsir itu adalah daerah yang memuat titik 0,0 ini ya. Jadi daerah yang di sebelah kiri bawah si garis 2x tambah 3y sama dengan 6 ini. Oke, kemudian untuk yang B ya, untuk yang B kita juga uji ya, misalkan menggunakan titik 0,0 ya. Jadi solusinya itu ada dua kemungkinan, bisa yang di kiri bawah garis ini atau yang ada di kanan atas garis ya. Oke, kalau kita uji 0,0 ya, kita masukkan lagi 2 kali 0 ditambah 3 kali 0 itu hasilnya 0. Benar tidak 0 itu lebih besar sama dengan 6? Itu kan salah ya. Jadi 0 lebih besar sama dengan 6 itu kan salah. Ya. Artinya 0,0 ini tidak termasuk ke dalam solusi. Berarti daerah yang memuat 0,0 ini bukan solusi. Berarti daerah yang sebaliknya, yang di sini, yang di kanan atas itu merupakan daerah solusinya. Ya, jadi daerahnya itu yang di kanan atas ini. Jadi untuk solusi yang A itu adalah daerah yang di bawah. Titik-titik yang ada di garis putus-putus ini tidak termasuk ke dalam solusi. Untuk yang B, solusinya adalah daerah yang di atas termasuk di garis batasnya. Ini titik-titik yang ada di garis batasnya, ini juga termasuk solusi dari pertasaman linier tersebut. Oke, kita lihat contohnya ya. Untuk yang dua peubah, sistem pertasamaan linier. Oke, jadi kalau yang di slide sebelumnya tadi cuma satu pertasaman linier saja ya. Sekarang bagaimana kalau sistem pertasaman linier? Artinya pertasaman liniernya itu lebih dari satu ya. Oke, himpunan solusi dari sistem pertasaman linier dalam dua peubah ya, katakanlah X dan Y, itu adalah semua titik X, Y yang memenuhi setiap pertasaman linier ya.
Jadi kalau misalkan pertasaman linearnya itu ada 2, berarti solusinya itu harus memenuhi kedua buah pertasaman linear tersebut. Oke, kita lihat contohnya yang pertama. Gambarkan daerah solusi dari sistem persamaan linear ini. X tambah Y lebih besar sama dengan 6, 2X min Y lebih besar sama dengan 0. Jadi ini kita sebut sebagai sistem persamaan linear ya, karena persamaan linearnya itu lebih dari 1. Dan biasanya sistem persamaan linear ini yang membangun kendala-kendala dari pemrograman linear yang ingin kita selesaikan. Nah, langkah yang pertama adalah kita tentukan dulu daerah solusi setiap persamaan linear ya. Mulai dari yang pertama nih, X tambah Y lebih besar sama dengan 6. Tadi di slide sebelumnya kita sudah belajar bagaimana menentukan solusi dari persamaan linear, daerah solusi dari persamaan linear. Untuk yang X tambah Y lebih besar sama dengan 6, kita gambarkan dulu yang garis yang ada sama dengannya ya. Jadi kita gambarkan dulu X tambah Y sama dengan 6, itu garis yang hitam ya, gambarkan. Kemudian karena ini ada sama dengannya ya, lebih besar sama dengan, berarti garisnya itu harus garis utuh ya. Artinya titik-titik yang ada di dalam garis ini juga termasuk solusinya. Kemudian kita uji ya, katakanlah menggunakan titik 0,0 ya. Masukkan 0 tambah 0 lebih besar sama dengan 6 salah, berarti 0,6 ini 0,0 bukan solusi ya, berarti daerah yang memuat 0,0 itu bukan solusi, berarti daerah yang ada di kanan atas yang merupakan solusinya ya. Jadi yang arsiran hitam ini. Kemudian kita tentukan solusi dari persamaan linear yang kedua ya. Kita ganti dulu jadi sama dengan ya, 2X kurang Y sama dengan 0, kita gambarkan garisnya ya, karena ini lebih besar sama dengan 6, karena tandanya lebih besar sama dengan, berarti garisnya harus garis utuh ya. Jadi ini yang garis biru, ini garisnya harus garis utuh, ini adalah garis dari 2X min Y sama dengan 0 ya. Oke, daerah solusinya kan kemungkinan ada yang di kiri atas ini atau yang di kanan bawah ini ya. Karena 0,0 ada di garis, kita pilih titiknya yang lain saja ya. Contohnya misalkan kita pilih titik 1,0 di sini ya, titik 1,0, masukkan ke sini, 2 kali 1 dikurangi 0 itu 1. 1 lebih besar sama dengan 0, benar ya, berarti 1,0 ini termasuk ke dalam daerah solusi. Berarti yang harus kita arsir adalah daerah yang memuat titik 1,0 ini ya. Berarti daerah yang di sebelah kanan bawah ini ya, kanan bawah garisnya ya. Nah, setelah menentukan daerah solusi setiap persamaan linearnya, kemudian kita iriskan ya. Nanti hasil irisannya itu merupakan daerah solusi dari sistem persamaan linear ya. Nah, ini ada di garis B ya. Jadi ini ya, yang tadi yang daerah solusi yang pertama kan yang arsiran hitam, kemudian yang daerah solusi yang kedua itu yang arsiran biru, irisannya adalah yang di sini ya. Jadi ini adalah si daerah visible-nya. Jadi ini adalah si daerah visible-nya. Jadi daerah yang diarsir ini, karena ini garisnya utuh ya, berarti garis-garis yang ini juga termasuk solusinya ya. Jadi yang titik 2,4 ke atas sama titik 2,4 ke bawah yang ini ya. Oke, jadi ini kita sebut daerah visible kalau misalkan sistem persamaan linear ini adalah himpunan kendala dari pemrograman linear ya. Nah, titik 2,4 ini sebetulnya titik potong dari kedua buah garis ini ya, garis hitam sama garis yang biru ya. Titik potong kita tahu bisa titik potong dua garis lurus bisa kita peroleh dengan menyelesaikan sistem persamaan linear ya. Jadi ganti aja tanda pertasamaannya dengan tanda sama dengan, kita selesaikan, nanti bisa kita peroleh hasilnya X-nya 2, Y-nya itu 4.
Nah, titik 2,4 ini selanjutnya akan kita sebut sebagai titik pojok, ya, titik pojok dari daerah visible. Oke, kita lihat beberapa contoh dari sistem pertaksaman linier. Oke, misalkan kita punya sistem pertaksaman liniernya seperti ini, ya. Ini tipikal dari kendala-kendala dari suatu pemrograman linier. Ya. Pertama yang ini, yang X tambah Y kurang sama dengan 6. Yang kurang sama dengannya kita ganti jadi sama dengan, kita gambarkan garis ini, ya, garisnya, ya, X tambah Y sama dengan 6, garisnya utuh. Kemudian yang 2X tambah, daerahnya yang mana, ya, kita masukkan aja ini yang 0,0, 0 tambah 0 itu kurang sama dengan 6, betul, ya, berarti daerahnya yang ada di bawah garis ini, ya. Kemudian yang 2X tambah Y kurang sama dengan 8, kita ganti dulu jadi sama dengan, ya, jadi 2X tambah Y sama dengan 8, gambarkan garisnya, itu garis yang di sini, ya. Oke, kemudian kita uji titiknya 0,0, 2 kali 0 tambah 0 itu 0, kurang sama dengan 8, benar, berarti daerahnya yang ada di bawah garis ini. Kemudian X lebih besar sama dengan 0, itu daerah solusinya itu yang ada di atas sumbu X. Ya. Kemudian Y lebih besar sama dengan 0, itu daerah solusinya adalah yang di sebelah kanan sumbu Y. Ya. Jadi daerah-daerah yang kita hasilkan dari 4 pertaksaman linier ini kita iriskan. Ya. Nanti hasil irisannya itu bentuknya daerahnya seperti ini, ya, daerah yang diarsir. Jadi daerah solusinya ini adalah daerah yang diarsir ini. Ini merupakan irisan dari semua daerah solusi dari semua pertaksaman linier ini. Ya. Contoh yang lain, solusi dari sistem pertaksaman linier. Ya. Yang 2X tambah Y lebih besar sama dengan 50, kita ganti dulu jadi sama dengan, gambarkan garisnya, dapat yang ini. Kalau kita masukkan X-nya 0, Y-nya 0, 0 tambah 0 lebih besar sama dengan 50, salah. Ya. Berarti daerahnya itu yang di atas ini, ya, di atas garis, bukan yang memuat 0,0. Kemudian yang X tambah 2Y lebih besar sama dengan 40, kita ganti tandanya jadi sama dengan dulu, kemudian kita gambarkan garisnya, ya, garis utuh. Kemudian masukkan 0,0, 0 tambah 0 lebih besar sama dengan 40, salah, berarti 0,0 ini tidak termasuk solusi, berarti daerahnya yang ada di atas garis ini, ya, garis X tambah 2Y sama dengan 40. Kemudian yang X lebih besar sama dengan 0 itu adalah, solusinya adalah daerah yang di atas sumbu X, Y lebih besar sama dengan 0 itu daerah yang ada di sebelah kanan sumbu Y, ya. Jadi daerah solusi dari semua pertaksaman linier ini kita iriskan, hasilnya itu daerah yang ini. Ya. Nah, ada istilahnya untuk daerah solusi seperti pada contoh kedua, ini kita sebut sebagai daerah yang terbatas. Ya. Daerah yang terbatas itu artinya apa? Artinya daerahnya itu bisa kita kurung dengan suatu lingkaran. Ya. Contohnya misalkan ini, ya, kita kurung dengan suatu lingkaran seperti ini artinya daerahnya itu terbatas. Ya. Sementara yang ini tuh kan daerahnya terus ke sana, ya, arsirannya, ya, ke atas terus, ke kanan juga terus, ya, tak terhingga. Ini kita sebut sebagai daerah yang tak terbatas. Ya. Ini kita tidak bisa menggunakan suatu lingkaran untuk mengurung daerah solusinya, ya, sehingga daerah solusi pada contoh ketiga ini kita sebut sebagai daerah yang tak terbatas. Nah, masalah pemrograman linier dalam dua peubah itu memiliki interpretasi geometrik yang relatif sederhana. Ya. Kita bisa memvisualisasikannya dalam koordinat kartesius 2 dimensi. Ya. Sehingga kita bisa memanfaatkan grafik dalam menentukan solusi dari masalah pemrograman linier dalam dua peubah. Oke, jadi kita lihat
bagaimana caranya menentukan solusi pemrograman linear dengan metode grafik. Di metode grafik ini terdiri atas dua langkah utama. Ya. Yang pertama kita tentukan dulu daerah visible. Ya. Daerah visible itu daerah dari semua kendala, ya, seperti kita menyelesaikan sistem pertasaman linear tadi. Langkah yang kedua adalah menentukan solusi optimalnya. Solusi optimal ini diperoleh dari semua titik yang ada pada daerah visible atau dari solusi visible yang mengoptimumkan fungsi objektifnya, entah itu memaksimumkan atau meminimumkan fungsi objektif bergantung pada pemrograman linearnya. Oke, kita perhatikan pemrograman linear berikut, ya. Misalkan fungsi objektifnya kita ingin memaksimumkan Z sama dengan 3X ditambah 2Y. Ya. Ini fungsi objektifnya, ini fungsi linear 2 peubah X dan Y. Dengan kendala-kendalanya, yang pertama 2X tambah 3Y-nya kurang dari sama dengan 12. 2X tambah Y-nya kurang dari sama dengan 8. Kemudian X dan Y-nya itu tidak boleh negatif. Nah, jadi langkah yang pertama adalah kita tentukan dulu daerah visible dari semua kendala. Nah, ini misalkan daerah visible-nya itu kita lambangkan dengan S, ya. Ini adalah daerah visible-nya. Jadi daerah visible ini bisa kita peroleh dengan menentukan solusi dari sistem pertasaman linear yang ada di kendala ini, ya, seperti di contoh 2 dan contoh 3 yang ada di slide sebelumnya, ya. Jadi ini adalah daerah visible-nya. Nah, setiap titik pada daerah visible S itu kita sebut sebagai solusi visible, yaitu solusi yang memenuhi semua kendalanya. Nah, solusi visible ini adalah kandidat bagi solusi optimal. Jadi ini baru kandidatnya saja, ya, baru calon dari solusi optimal. Ya. Solusi optimal itu adalah solusi yang mengoptimalkan fungsi objektifnya, ya, entah itu memaksimumkan atau meminimumkan fungsi objektif bergantung pada pemrograman linearnya. Ya. Kalau dalam hal ini berarti solusi optimal itu solusi visible yang memaksimumkan nilai dari fungsi objektifnya. Jadi kita ingin menentukan solusi yang memaksimumkan fungsi objektif, ya, karena tadi masalah pemrograman linearnya itu masalah memaksimumkan. Oke, fungsi objektif Z itu pertama kita beri nilai tertentu dulu, ya. Katakanlah 6, ya. Jadi nanti dapat 3X tambah 2Y sama dengan 6, ya. Nah, kita tahu bahwa 3X tambah 2Y sama dengan 6 ini kan persamaan linear, ya, dalam X dan Y, dan gambarnya itu merupakan gambar garis lurus, ya. Jadi kita gambarkan garis 3X tambah 2Y sama dengan 6 ini, ya. Misalkan nama garisnya adalah L1, ya. Jadi kita gambarkan garis L1 ini, ya. Garis L1 ini adalah 3X tambah 2Y sama dengan 6. Nah, di sepanjang garis L1, ya, di dalam solusi visible ini nilai Z-nya itu sama dengan 6. Oke, kita kan ingin memaksimumkan fungsi objektif, ya. Artinya kita ingin mencari nilai Z yang paling besar. Ya. Kita coba lagi nilai Z yang lebih besar dari 6. Ya. Contohnya misalkan Z-nya 10. Ya. Jadi kita ganti Z-nya 10. Kita punya persamaan linear 3X tambah 2Y sama dengan 10. Ini juga persamaan linear, berarti gambarnya itu garis lurus. Ya. L2, kita namakan L2. Gambarnya di sini, ya, kita lihat garis L2 masih berpotongan dengan daerah visible S. Ya. Oke, jadi nilai fungsi objektif di titik-titik di garis L2 ini nilai Z-nya itu 10 dan itu lebih besar dari 6. Ya. Perhatikan juga bahwa garis L2 ini sejajar dengan garis L1, ya, karena punya gradien yang sama, ya. Gradiennya kalau kita hitung, ya, 3X tambah 2Y sama dengan 6 itu kan 2Y sama dengan min 3X tambah 6, ya, atau Y sama dengan min 3/2X ditambah 3.
Berarti gradiennya itu sama dengan minus 3/2. Yang L2 juga gradiennya sama dengan minus 3/2. Nah, nilai Z ini masih bisa kita perbesar lagi tidak ya? Kira-kira kalau kita lihat di sini ya, garis L1 dengan garis L2, kalau garis L1 ini kita geser ke kanan ya, itu akan menghasilkan nilai Z yang lebih besar ya. Berarti garis ini terus saja kita geser ke kanan supaya nilai Z-nya itu semakin besar ya, tapi garisnya tetap harus tetap berpotongan dengan solusi visibelnya ya. Artinya kan solusinya itu memenuhi semua kendalanya. Nah, setelah kita geser terus ke kanan ya, kita akan peroleh solusi maksimumnya itu terjadi di titik ini, di titik P ya, 3,2 yang merupakan titik pojok dari daerah visible S ya. Dan titik pojok ini adalah titik terakhir yang dilewati oleh garis selidik ya, kalau garis selidiknya ini kita geser ke kanan ya. Jadi tadi garis L1, L2 dan seterusnya itu kita sebut sebagai garis selidik. Jadi untuk masalah pemaksimuman ini di metode grafik, pertama kita gambarkan dulu garis selidik, kemudian garis selidiknya itu kita geser ke kanan ya, sejauh mungkin ya, tetapi harus masih berpotongan dengan daerah visibelnya ya. Nah, garis terjauhnya itu adalah garis yang ini ya, dan titik potong perpotongan antara garis selidik dengan daerah visibelnya itu merupakan solusi optimalnya ya. Jadi di sini solusi maksimumnya itu terjadi di titik P 3,2 ya. Nilai maksimum Z-nya berarti 3 kali 3 ditambah 2 kali 2 itu sama dengan 9 ditambah 4 sama dengan 13. Jadi nilai maksimum dari Z-nya itu 13. Nah, ini kan untuk masalah pemaksimuman. Bagaimana untuk masalah peminimuman atau minimisasi? Pertama sama ya, kita gambarkan dulu garis selidiknya ya. Tapi karena kita ingin meminimumkan nilai Z, garis selidiknya bukan kita geser ke kanan, melainkan kita geser ke kiri ya, supaya nilai Z-nya itu sekecil mungkin. Karena kita ingin meminimumkan nilai Z. Ya, jadi bedanya masalah pemaksimuman dan peminimuman di metode grafik itu garis selidiknya apakah kita geser ke kanan atau geser ke kiri ya. Untuk pemaksimuman kita geser ke kanan, untuk peminimuman kita geser ke kiri. Oke, selain itu kita bisa juga menggunakan metode titik pojok untuk menentukan solusi pemrograman linear ya. Dari slide sebelumnya kita lihat bahwa solusi maksimumnya itu terjadi di titik pojok ya. Nah, misalkan S itu adalah daerah visible dari suatu pemrograman linear. Nah, titik pojok dari S itu merupakan perpotongan dua garis batas daerah visible. Contohnya misalkan di sini ya, di daerah visible ini titik pojoknya ini ada 4 ya, 0,7, 1,5, 4,2 sama 8,0. Contoh yang lain misalkan di sini ya, titik pojoknya di sini ada 5 ya. 0,0, 0,8, 2,7, 6,3, 8,0. Dan titik pojok ini merupakan perpotongan dari dua garis batas daerah visible. Yang 0,0 ini perpotongan sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X dan sumbu Y ini kan dua buah garis batas daerah visible-nya. Yang 2,7 ini perpotongan antara garis yang ini yang X tambah 2Y sama dengan 16 sama garis yang ini ya, ini tidak ada keterangannya ya. Oh, ini ada X tambah Y sama dengan 9 ya. Yang 6,3 ini perpotongan garis yang 3X tambah 2Y sama dengan 24 sama garis X tambah Y sama dengan 9 ya. Jadi titik-titik pojok ini adalah perpotongan dua garis batas daerah visible. Nah, kalau misalkan suatu pemrograman linear itu punya solusi optimal ya,
atau solusi maksimum atau minimum, ya, maka solusi tersebut itu terjadi di suatu titik pojok dari S. Ya. Makanya di sini kita perhatikan titik-titik pojoknya, ya, karena di sini ya kalau PL-nya itu punya solusi optimal, maka solusinya itu terjadi di titik pojok, ya. Kontrapositifnya kalau kita ingat kembali materi logika matematik, ya, kontrapositif dari jika P maka Q itu kan jika negasi Q maka negasi P, ya. Dan kita tahu bahwa proposisi implikasi dengan perangkai implikasi itu setara dengan kontrapositifnya. Artinya, ya, kalau dia bukan titik pojok, ya, berarti dia bukan solusi optimalnya. Jadi kalau PL-nya ini punya solusi optimal, pasti solusinya itu terjadi di titik pojok. Sehingga dari sini kita akan lebih mudah menentukan solusi, ya, hanya melihat titik-titik pojoknya saja. Nah, kalau S-nya ini merupakan daerah terbatas, maka fungsi objektif pemrograman linearnya itu pasti punya nilai maksimum dan nilai minimum di daerah visible S-nya. Ya, jadi pemrograman linearnya itu pasti punya solusi, ya, kalau misalkan daerah S-nya merupakan daerah terbatas seperti ini. Kalau daerah S-nya ini tidak terbatas seperti ini, pemrograman linearnya itu belum tentu punya solusi. Oke, ini adalah ringkasan dari metode titik pojok, ya. Yang pertama kita gambarkan dulu daerah visible pemrograman linearnya, ya. Kemudian kita tentukan koordinat semua titik pojok daerah visible, ya. Titik pojoknya ini bisa kita peroleh dari perpotongan dua garis batas, dan itu bisa kita peroleh dengan cara menyelesaikan sistem persamaan linear, ya, dengan dua persamaan dan dua peubah. Kemudian kita tentukan nilai fungsi objektif di semua titik pojok, ya. Nanti titik pojok dengan nilai fungsi objektif terbesar itu merupakan solusi optimal untuk PL yang masalah pemaksimuman atau maksimisasi. Sementara titik pojok dengan nilai fungsi objektif yang terkecil itu merupakan solusi optimal untuk pemrograman linear masalah peminimuman atau minimisasi. Oke, sekarang kita lihat contoh dari metode titik pojok. Oke, misalkan kita punya pemrograman linearnya seperti ini, ya. Fungsi objektifnya memaksimumkan Z sama dengan 3X tambah 2Y. Kemudian kendala-kendalanya seperti ini, ya, kita diminta menentukan solusinya dengan metode titik pojok. Oke, tadi di metode titik pojok langkah pertama kita gambarkan dulu daerah visible dari pemrograman linearnya, ya. Jadi kita gambarkan daerah visiblenya ini. Oke, kita peroleh daerah visiblenya ini adalah daerah yang terbatas seperti ini, ya, daerah S. Ya. Kemudian langkah yang kedua, ya, adalah menentukan semua koordinat titik pojoknya. Ya, kalau kita lihat di sini titik pojoknya ada 5, ya. Di sini 0,0, yang ini sudah kelihatan sebenarnya 0,4, di sini 4,0 dan di sini 3,2. Contohnya 3,2 ini dapat dari mana, ya? 3,2 ini kan perpotongan garis ini, ya. 2X tambah Y sama dengan 8 sama 2X tambah 3Y sama dengan 12, ya. Jadi titik pojok yang 3,2 ini bisa kita peroleh dengan menyelesaikan sistem persamaan linear ini, ya. Kita selesaikan, kita akan peroleh nilai X-nya 3, nilai Y-nya itu sama dengan 2. Yang lainnya juga bisa kita peroleh, ya, titik pojok yang lain, ya. Contohnya misalkan yang titik pojok 0,4 yang ini. Ini titik pojok 0,4 itu bisa kita peroleh. Ini kan perpotongan antara garis yang 2X tambah 3Y sama dengan 12 sama garis sumbu Y. Garis sumbu Y itu X sama dengan 0, ya. Jadi kalau kita masukkan X-nya sama dengan 0, kita akan peroleh Y-nya itu sama dengan 4. Jadi titik potongnya 0,4.
Oke, ini yang 0,0 itu diperoleh dari perpotongan sumbu Y, X sama dengan 0 sama sumbu X, Y sama dengan 0. Yang ini 4,0 itu diperoleh dari perpotongan garis 2X tambah Y sama dengan 8 dan garis sumbu X itu Y sama dengan 0. Sehingga diperoleh titik potongnya 4,0. Oke, setelah mendapatkan semua titik pojoknya, kita hitung nilai fungsi objektif di semua titik pojoknya. Ya. Jadi, masukkan 0,0 ke fungsi objektif, 3 kali 0 tambah 2 kali 0, 0. Masukkan titik pojok 0,4, 3 kali 0, 0 tambah 2 kali 4, 8. Ya, Z-nya 8. Masukkan 4,0, 3 kali 4, 12, tambah 2 kali 0, 12. Ya, 3 kali 4, 12, tambah 2 kali 0, 0, 12, tambah 0, 12. Ya. Kemudian masukkan 3,2, 3 kali 3, 9, 2 kali 2, 4, 9 tambah 4, 13. Oke, karena ini masalah PL-nya itu masalah pemaksimuman, maka nilai maksimum titik pojok yang merupakan solusinya itu adalah nilai yang memaksimumkan nilai si Z-nya ini, ya, nilai 13. Oke, jadi kita punya solusi optimal dari pemrograman linear ini, itu adalah X sama dengan 3, Y sama dengan 2, dengan nilai optimalnya itu Z sama dengan 13, atau nilai maksimumnya itu Z sama dengan 13. Jadi perhatikan bahwa karena di sini daerah S-nya itu terbatas, ya, maka pemrograman linear ini pasti punya solusi. Ya. Dan solusinya itu pasti terjadi di titik pojok. Oke, kita coba lihat kembali contoh kalau misalkan kita ingin menentukan pemrograman linear dengan metode garis selidik. Oke, pemrograman linearnya masih masalah maksimisasi di sini. Ya, kita ingin maksimumkan ini dengan himpunan kendalanya seperti ini. Ya. Kendalanya cukup banyak di sini. Yang pertama kita gambarkan dulu daerah solusi visible dari pemrograman linearnya. Setelah digambarkan itu kita akan peroleh garis S ini, daerah S, ya, daerah visible dari pemrograman linearnya. Ya. Oke, jadi daerah S-nya ini merupakan irisan dari semua daerah solusi dari pertasaman linear yang ada di dalam kendalanya ini. Ya. Oke, kemudian selanjutnya kita gambarkan garis selidik, ya, 3X ditambah Y sama dengan suatu nilai, ya. Contohnya kalau di slide sebelumnya ada 6, ada 10, ya. Di sini juga kita coba contoh 6, ya. 3X tambah Y sama dengan 6, kalau kita gambarkan nanti dapat garis L1 di sini, ya. Oke, kita tahu bahwa semakin ke kanan, ya, garis L1-nya, maka nilai Z-nya ini akan semakin besar. Ya. Oke, kita coba lagi K-nya 10, ya, gambarkan 3X tambah Y sama dengan 10, kita dapat garis L2 ini. Ya. Terus geser ke kanan, ya, dan yang paling jauh itu adalah garis yang merah ini, ya, yang melalui titik C10,10/3. Ini adalah titik yang garis selidik yang terjauh yang masih memotong, yang masih berpotongan dengan daerah visible S-nya. Ya, ini daerah perpotongannya itu ada di titik C ini. Jadi garis selidiknya itu kita geser, ya, ke arah yang menambah nilai fungsi objektif Z-nya, ya, karena tadi pemrograman linearnya ini adalah masalah maksimisasi. Nah, titik terakhir yang dilewati oleh garis selidik itu merupakan solusi optimal atau solusi maksimum dalam kasus ini. Ya, jadi C10,10/3 ini merupakan solusi optimal atau solusi maksimumnya. Oke, dengan catatan, ya, kalau misalkan soalnya kita ubah, ya, menjadi meminimumkan Z-nya, maka garis selidiknya itu kita gesernya ke arah sebaliknya, ke kiri, ya.
Sehingga kita akan peroleh solusi optimal atau solusi minimumnya PL-nya itu adalah di titik E, di titik 0,5 ini. Ya, kalau kita geser terus garis selidiknya ke arah kiri. Oke, nilai maksimum dari Z-nya itu tinggal kita masukkan aja, X-nya 10, Y-nya 10/3, nanti dapat 30, ditambah 10/3, itu 100/3. Kalau solusi minimumnya, Z-nya itu masukkan aja 0,5, ya, jadi 3 kali 0, ditambah 5 itu sama dengan 5, jadi nilai minimum dari Z-nya itu 5. Oke, kemudian kita lihat beberapa kasus lain dari pemrograman linier. Ya. Jadi tidak semua pemrograman linier itu punya tepat satu solusi optimum. Ya. Seperti halnya pada contoh 4 dan contoh 5 pada slide-slide sebelumnya. Ya, di contoh 4 dan contoh 5 kan solusi optimalnya itu unik, ya, hanya ada satu saja. Ya. Artinya pemrograman liniernya itu punya tepat satu solusi optimal. Ya. Tapi sayangnya tidak semua pemrograman linier itu punya satu buah solusi optimum. Oke, kasus-kasus yang lain seperti apa sih, ya? Oke, kita misalkan dulu S-nya ini adalah daerah visible, ya, dari suatu pemrograman linier dengan fungsi objektifnya Z. Kalau misalkan daerah visible-nya adalah himpunan kosong, ya, seperti ini, artinya kalau kita iriskan daerah-daerah solusi dari pertasaman-pertasaman linier yang ada di kendala-kendala, itu tidak ada irisannya, ya, tidak ada irisannya, artinya daerah visible-nya itu himpunan kosong. Ya. Maka pemrograman liniernya itu kita sebut pemrograman linier yang tak visible. Ya. Artinya pemrograman liniernya itu tidak memiliki solusi. Ya. Jangankan memiliki solusi optimal, dia punya solusi visible-nya saja tidak, ya. Artinya kalau daerah visible-nya itu himpunan kosong, tidak ada titik yang merupakan solusi visible, ya. Jadi PL-nya tidak punya solusi visible, ya. Kalau tidak punya solusi visible berarti dia tidak akan punya solusi optimal. Kemudian kalau misalkan fungsi objektif Z-nya itu ternyata mencapai nilai optimum, ya, bisa maksimum atau minimum di dua titik pojok yang bersebelahan, ya, dua titik pojok yang bersebelahan itu artinya mereka terletak di garis yang sama, maka fungsi Z-nya juga mencapai optimum di semua titik di sepanjang ruas garis yang menghubungkan kedua titik pojok tersebut. Jadi dalam kasus ini, pemrograman liniernya itu dikatakan punya tak hingga banyaknya solusi optimum. Ya, jadi solusi optimumnya itu ada banyak dan berapa banyak itu ada tak hingga banyaknya. Ya. Tak hingga banyaknya itu meliputi semua titik yang ada di garis yang menghubungkan kedua buah titik pojok yang di mana di dua titik pojok tersebut nilai Z-nya itu mencapai nilai yang optimum. Oke, kita lihat contohnya, ya, untuk yang ini, ya, contoh yang pemrograman linier yang punya tak hingga banyaknya solusi optimum di slide berikutnya. Oke, ini contoh yang ke-6, misalkan pemrograman liniernya ingin meminimumkan Z ini 2X tambah 2Y dengan kendalanya ini. Ya, kita akan menggunakan dua metode, ya, metode garis selidik dan metode titik pojok. Untuk kedua metode tersebut, pertama kita gambarkan dulu daerah visible-nya. Ini daerah S yang kita peroleh dari irisan semua daerah solusi dari semua pertasaman linier yang ada di kendala-kendala ini, ya. Oke, dengan metode garis selidik kita gambarkan garis selidik, ya. Oke, yang katakanlah kita masukkan nilai Z-nya 14, jadi 2X tambah 2Y sama dengan 14, kita peroleh garis L1 yang di sini. Ya. Karena ini adalah masalah minimisasi, berarti kita geser ke arah kiri, ya, garis selidiknya. Ya. Yang paling jauh kita akan peroleh garis L2 ini, ya, garis yang 2X tambah 2Y sama dengan 10. Nah, titik terakhir yang dilewati garis selidik itu adalah solusi optimal. Ya.
kalau kita lihat di sini garis selidik yang terakhir itu berpotongan dengan daerah visible S di garis X tambah Y sama dengan 5 di salah satu batas dari daerah visible-nya ini. Artinya apa? Artinya semua titik yang ada di perpotongan garis L2 dengan daerah visible S itu adalah solusi optimal atau solusi minimum di sini. Artinya terdapat tak hingga banyaknya solusi. Semua titik yang ada di garis ini adalah solusi optimalnya. Dengan nilai Z-nya itu 10 ya. Jadi di sini 0,5 kalau kita masukkan dapat Z-nya 10. 5,0 kalau kita masukkan ke Z-nya dapat 10. Kalau kita masukkan nilai 1,4 dapat Z-nya itu 10. Kalau kita masukkan X, Y-nya ini 2,3 dapat Z-nya 10. Pokoknya semua titik yang ada di sepanjang garis ini itu membuat nilai Z-nya minimum. Sehingga pemrograman linear ini kita sebut dia punya tak hingga banyaknya solusi. Jadi kalau kita lihat tadi ya garis selidiknya itu sejajar ya, sejajar dengan salah satu garis batas daerah solusi visible, yaitu si X tambah Y sama dengan 5 ya. Karena sejajar ya, maka garis selidik yang terakhirnya ya itu akan berimpit ya dengan garis X tambah Y sama dengan 5 ini. Kalau kita gunakan metode titik pojok, di sini ada 5 titik pojok ya. Yang pertama ini yang 5,0, kemudian 10,0, 10,10/3, 3,8, 0,5 ya titik pojoknya. Kita hitung nilai Z-nya. Nilai Z-nya dapat ini 10, 20, 26, 2/3, 22 sama 10. Kita lihat nilai minimumnya kan ada 2 ya di 5,0 dan 0,5 ya. Jadi di sini di 5,0 sama 0,5 ya. Berdasarkan teorema tadi ya, kalau fungsi objektif Z-nya mencapai nilai minimum di 2 titik pojok yang bersebelahan ini, maka fungsi Z-nya juga akan mencapai nilai minimum ya di semua titik di sepanjang garis yang menghubungkan kedua buah titik pojok ini di 5,0 sama 0,5 ini. Oke, selanjutnya kita lihat pemrograman linear yang tak visible. Oke, misalkan kita punya pemrograman linearnya seperti ini ya. Z sama dengan 3X tambah 2Y sebagai fungsi objektif yang ingin kita maksimumkan. Kemudian kendala-kendalanya seperti ini. Kemudian kita gambarkan daerah visible-nya ya. Pertama kita gambarkan daerah dari X tambah 2Y kurang sama dengan 4 ya. Kita ganti dulu jadi sama dengan X tambah 2Y sama dengan 4, gambarkan garisnya ya. Karena kurang sama dengan berarti garisnya utuh. Kita masukkan titik 0,0 ya, misalkan masukkan titik ujinya 0,0, 0 tambah 2 kali 0 itu sama dengan 0, kurang sama dengan 4, benar, berarti titik 0,0 ini termasuk ke dalam daerah solusi ya. Jadi daerah solusi dari X tambah 2Y kurang sama dengan 4 itu daerahnya yang ini ya. Kemudian yang daerah solusi dari pertasaman kedua, 2X tambah 3Y lebih besar sama dengan 12 ya. Kalau pertama kita ganti dulu lebih besar sama dengannya jadi sama dengan, kita gambarkan garisnya dapat yang ini ya, 2X tambah 3Y sama dengan 12. Kemudian kita masukkan 0,0 ya. Masukkan 0,0, 2 kali 0 tambah 3 kali 0 itu 0 ya. 0 lebih besar sama dengan 12 salah ya, berarti 0,0 itu tidak termasuk ke dalam daerah solusi ya, berarti daerah solusinya yang di sini ya. Daerah solusi dari 2X tambah 3Y lebih besar sama dengan 12 ya. Kita lihat ya, daerah solusinya ini tidak beririsan sama sekali ya, berarti jadi kita tidak perlu menggambarkan daerah solusi yang X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Karena dari dua daerah solusi ini saja mereka sudah tidak beririsan. Sehingga dalam kasus ini daerah
visible-nya itu adalah himpunan kosong. Sehingga karena sistem pertasaman kendala ini tidak punya solusi, ya, yang ini ya, tidak punya solusi karena daerah visible-nya himpunan kosong, maka pemrograman liniernya juga tidak punya solusi visible, atau kita sebut pemrograman linier yang tak visible. Oke, sekarang kita lihat pemrograman linier dengan daerah visible yang tak terbatas. Oke, misalkan S itu adalah daerah visible suatu pemrograman linier dalam variabel X dan Y, ya, dengan fungsi objektifnya Z sama dengan AX ditambah BY. Kalau misalkan S-nya itu merupakan daerah yang tak terbatas, kemudian nilai AB-nya juga tidak negatif, maka fungsi objektif Z itu pasti mencapai minimum di S, ya, asalkan kendala X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0 juga turut membentuk daerah visible S. Contohnya adalah di contoh 8 ini, ya. Contoh 8 ini kalau kita gambarkan daerah visible-nya, S-nya, ya, ini. Kalau kita gambarkan daerah visible-nya itu jadi seperti ini, ya. Jadi daerah visible-nya ini kan daerah yang tak terbatas, ya. Oke, kemudian kita lihat di sini nilai A-nya itu 1, ya, nilai B-nya juga 1, ya. Jadi A, B-nya lebih besar sama dengan 0. Nah, karena S-nya itu daerah yang tak terbatas, kemudian AB-nya lebih besar sama dengan 0, dan kita lihat, ya, daerah S-nya ini juga turut dibentuk oleh ini, ya, ini itu kendala yang X-nya lebih besar sama dengan 0, dan ini, ya, termasuk dibentuk oleh daerah yang Y-nya lebih besar sama dengan 0, maka si fungsi objektif Z-nya itu mencapai nilai minimum di S. Ya, jadi pasti masalah ini, masalah pemrograman linier ini punya solusi minimumnya. Ya. Dan setelah dihitung solusi minimumnya atau solusi optimalnya itu terjadi di titik pojok ini, ya, di 20,10. Sementara untuk masalah pemaksimuman, ya, pemrograman linier untuk pemrograman linier yang tak terbatas, ya, untuk masalah maksimisasi ini itu tidak punya solusi, ya, karena S-nya ini tidak terbatas, ya. Oke, kenapa sih pemrograman linier ini tidak punya solusi, ya? Karena kita bisa membuat nilai Z yang lebih besar lagi dengan cara apa? Dengan cara membuat nilai X-nya lebih besar lagi, nilai Y-nya juga lebih besar lagi, ya. Jadi Z-nya ini nilainya bisa kita buat semakin besar seterusnya, ya, tidak terbatas, ya, dengan cara mengambil X dan Y-nya juga semakin besar, ya. Sehingga di sana tidak punya nilai maksimum dari Z-nya, ya. Karena nilai Z-nya terus bisa kita buat lebih besar lagi, ya, dengan cara mengambil nilai X-nya dan Y-nya itu lebih besar lagi. Oke, jadi setelah kita mempelajari metode-metode untuk menyelesaikan pemrograman linier dalam dua peubah, ya, sekarang kita beralih ke bagaimana cara memformulasikan suatu masalah praktis ke masalah pemrograman linier. Ya. Jadi pada umumnya masalah pengoptimuman dalam kehidupan sehari-hari harus diformulasikan terlebih dahulu ke dalam model matematis supaya bisa diselesaikan secara matematis pula. Nah, berikut adalah langkah-langkah utama dalam memformulasikan masalah praktis ke dalam pemrograman linier. Langkah yang pertama adalah mengidentifikasi dan mendefinisikan
variabel-variabel keputusan bagi masalah praktis yang akan kita modelkan, ya. Nah, variabel-variabel keputusan ini harus kita definisikan secara lengkap dan tepat, ya. Termasuk satuan ukurannya, ya, satuan waktunya itu harus kita definisikan secara lengkap dan tepat. Langkah yang kedua adalah menentukan atau mendefinisikan fungsi objektifnya, ya. Ini adalah yang ingin kita maksimumkan atau kita minimumkan, ya. Biasanya untuk pemrograman linier, ya, fungsi objektifnya itu berupa penjumlahan, ya, dari variabel-variabel keputusan yang sudah dikalikan dengan konstanta. Jadi fungsi objektifnya adalah fungsi objektif yang linier. Kemudian yang terakhir, langkah yang terakhir adalah mengidentifikasi batasan-batasan atau kendala-kendala, ya. Dan nyatakan batasan-batasan atau kendala-kendala ini secara matematik, ya. Jadi bisa berupa persamaan-persamaan ataupun pertasamaan-pertasamaan linier. Kalau di slide-slide sebelumnya lebih sering kita menjumpai kendalanya itu pertasamaan-pertasamaan linier, ya. Tapi nanti kita bisa lihat contoh yang kendalanya itu berupa persamaan-persamaan linier. Oke, kita lihat contoh yang pertama, ya, yaitu mengenai masalah produksi. Oke, misalkan di sini PT Oleh-oleh itu memproduksi 2 buah jenis merchandise IPB, ya, yaitu gift set 1, ya. Gift set 1 itu berupa jam meja ini, kemudian flash disk 16 GB dan pulpen, ya. Kemudian merchandise yang kedua, gift set 2, itu isinya ada ID card box, kemudian ada pulpen dan ada gantungan kunci, ya. Dengan datanya sebagai berikut, ya. Jadi untuk gift set 1 harga jualnya itu Rp250.000, untuk gift set 2 harga jualnya Rp100.000, ya. Kemudian biaya produksinya itu terdiri atas 2 komponen. Di sini ada biaya bahan dan biaya kemasan. Biaya bahan untuk gift set 1 Rp150.000, ya. Kemudian biaya kemasan untuk gift set 1 Rp50.000. Sementara untuk gift set 2 biaya bahannya itu Rp50.000, biaya kemasannya Rp30.000. Kemudian di sini ada juga data mengenai lama pembuatan dan lama pengemasan, ya. Untuk gift set 1 pembuatannya lebih lama 2 jam, pengemasannya 1 jam. Untuk gift set 2 pembuatannya 1 jam, pengemasannya juga 1 jam. Nah, di sini misalkan setiap bulannya PT Oleh-oleh itu hanya punya waktu pembuatan selama 100 jam totalnya, dan untuk pengemasan total waktunya itu 80 jam. Kemudian permintaan atau demand dari gift set 2 itu selalu dapat dipenuhi, sementara untuk gift set 1 itu paling banyak hanya 40 buah saja, ya, yang bisa disediakan dalam 1 bulan. Nah, PT Oleh-oleh itu ingin mengetahui berapa banyak gift set 1 dan gift set 2 yang harus diproduksi supaya keuntungan bulanan yang diperoleh itu maksimum, ya. Oke, perhatikan bahwa keuntungan di sini ini kita definisikan sebagai harga jual dikurangi dengan biaya produksinya. Oke, kita diminta memformulasikan masalah ini ke dalam suatu pemrograman linier. Oke, langkah yang pertama adalah kita tentukan dulu variabel-variabel keputusannya, ya. Tadi di soalnya itu apa sih? Di soalnya kan PT Oleh-oleh ini ingin tahu berapa banyak gift set 1, gift set 2 yang harus diproduksi, ya. Sehingga itulah yang kita jadikan sebagai variabel-variabel keputusannya. Jadi di sini variabel keputusannya ada 2, ya. Kita misalkan X1 sama X2. Jadi X1-nya kita misalkan sebagai banyaknya gift set 1 yang diproduksi setiap bulan. Kemudian X2-nya banyaknya gift set 2 yang diproduksi setiap bulan.
Setelah itu, langkah berikutnya kita definisikan fungsi objektifnya. Di soal itu kan PT Oleh-oleh ingin memperoleh keuntungan bulanan yang maksimum. Ya, berarti fungsi objektifnya ini adalah memaksimumkan keuntungan. Nah, untuk menghitung keuntungan, ya kita hitung dulu harga jual per bulan sama biaya produksi per bulan. Oke, keuntungan itu bisa kita peroleh dari pendapatan, ya, dikurangi dengan biaya produksi. Pendapatannya diperoleh dari harga jual, ya, harga jualnya ini kita kalikan dengan banyaknya barang yang dijual, ya. Oke, ini satuannya dalam Rp10.000 ya, satuannya dalam Rp10.000. Tadi kan harga jual untuk gipset 1 Rp250.000. Kalau kita gunakan satuannya Rp10.000 berarti harganya 25. Banyaknya barang yang dijualnya sebanyak X1. Jadi 25 kali X1. Itu pendapatan dari penjualan gipset 1. Kemudian pendapatan dari penjualan gipset 2 itu kita peroleh dari harga jualnya 100.000. 100.000 itu 10 kali 10.000 ya, karena satuannya 10.000. Jadi 10 kali banyaknya gipset 2 yang diproduksinya itu X2. Jadi pendapatan dari penjualan gipset 2 adalah 10 kali X2. Total pendapatannya tinggal kita jumlahkan saja. 25X1 tambah 10X2. Oke, ini adalah pendapatan per bulan ya, karena X1 X2-nya tadi kita definisikannya setiap bulan. Kemudian untuk biaya produksinya terdiri atas dua ya, biaya bahan dan biaya kemasan. Untuk biaya bahannya ini tadi 150 sama 50 ya. Karena satuannya 10.000 berarti kita gunakan 15 sama 5 ya. 15 kali banyaknya gipset 1 yang diproduksi sama 5 kali banyaknya gipset 2 yang diproduksi. Kemudian untuk biaya kemasannya tadi 50.000 sama 30.000, karena satuannya 10.000 berarti kita gunakan 5 sama 3 ya. Oke, untuk keuntungannya itu tinggal pendapatan dikurangi biaya saja ya. Pendapatannya ini 25X1 tambah 10X2, kemudian biaya produksinya itu 15X1 tambah 5X2 sama 5X1 tambah 3X2. Sehingga setelah dicari selisihnya, kita akan peroleh 5X1 tambah 2X2. Sehingga fungsi objektifnya adalah kita ingin memaksimumkan keuntungan. Ya, keuntungannya ini 5X1 ditambah 2X2. Kemudian langkah yang ketiga atau langkah yang terakhir, kita identifikasi kendala-kendalanya. Kendala yang pertama adalah waktu pembuatannya. Ya. Oke, tadi untuk pembuatan gipset 1 itu 2 jam, untuk gipset 2 1 jam. Ya. Tinggal dikalikan saja dengan banyaknya barang yang diproduksinya. Ya. Nah, total waktunya itu selama 1 bulan, itu PT Oleh-oleh itu punya batasan, ya, maksimum itu hanya 100 jam. Ya. Jadi tadi di soal itu setiap bulannya PT Oleh-oleh hanya punya waktu pembuatan selama 100 jam. Artinya waktu pembuatan, lama pembuatan selama 1 bulan itu maksimum 100. Ya. Maksimum 100 itu berarti tidak lebih dari 100. Tidak lebih itu secara matematis itu kurang dari atau sama dengan 100. Kemudian kendala waktu pengemasan ya, karena pengemasannya itu masing-masing 1 jam berarti tinggal 1 kali X1 tambah 1 kali X2. Kemudian waktu pengemasannya PT Oleh-oleh itu hanya punya waktu 80 jam saja dalam 1 bulan. Berarti tidak lebih dari 80 atau X1 tambah X2 kurang dari atau sama dengan 80. Kemudian PT Oleh-oleh juga punya batasan tentang permintaan gipset 1 ya. Gipset 1 itu hanya PT Oleh-oleh hanya mampu menyediakan paling banyak 40 buah saja. Ya. Berarti X1-nya itu kurang dari atau sama dengan 40. Ya, paling banyak 40 itu secara matematis kurang dari atau sama dengan 40.
Kemudian ini kendala ketak negatifan ya, karena X1, X2 ini melambangkan banyaknya barang yang diproduksi, maka mereka tidak boleh negatif ya. Jadi X1 sama X2-nya harus lebih besar sama dengan 0. Nah, sehingga pemrograman linearnya itu kita maksimumkan ini yang kita peroleh dari slide sebelumnya ya, fungsi objektifnya, fungsi keuntungan tadi. Kemudian kendala-kendalanya adalah ini ya, kita ringkas dari ini. Nah, kalau kita gambarkan daerah visible-nya itu adalah seperti ini ya. Oke, nanti kalian bisa menggunakan metode garis selidik ya. Ini contoh garis selidiknya, nanti bisa digeser ke kanan ya, karena ini masalah pemaksimuman. Bisa juga kalian menggunakan metode titik pojok untuk menentukan solusinya ya. Bisa juga menggunakan software dalam menentukan solusi dari pemrograman linear ini. Nanti saya akan buatkan video yang terpisah mengenai bagaimana cara menyelesaikan pemrograman linear ini dengan menggunakan bantuan Microsoft Excel ya. Fiturnya kita sebut sebagai solver ya. Jadi kita gunakan Excel solver untuk menyelesaikan pemrograman linear ini. Nanti saya akan buatkan videonya secara terpisah. Oke, karena di sini contohnya kita hanya diminta sampai formulasi saja, berarti cukup sampai di sini saja jawabannya. Kemudian masalah berikutnya, contoh yang berikutnya mengenai masalah nutrisi. Oke, misalkan di sini ada seorang ahli gizi itu memberikan nasihat tentang asupan nutrisi kepada seseorang yang menderita kekurangan zat besi dan vitamin B. Ya. Nah, orang tersebut itu dinasehati oleh orang gizi supaya mengkonsumsi paling sedikit 2.400 mg zat besi, 2.100 mg vitamin B1, dan 1.500 mg vitamin B2 dalam satu periode waktu tertentu. Ya. Nah, kemudian terdapat dua merek suplemen, ya, merek A sama merek B, ya, yang punya kandungan zat besi sama kandungan vitamin B1. Oke, jadi katakanlah dalam satu pil ya, satu pil suplemen merek A itu terdapat 40 mg zat besi, 10 mg vitamin B1, 5 mg vitamin B2 ya. Dan harga satu buah pilnya katakanlah Rp6.000. Kemudian untuk satu pil suplemen merek B itu mengandung 10 mg zat besi, 15 mg vitamin B1, 15 mg vitamin B2, dan harga satu pilnya itu lebih mahal, yaitu Rp8.000. Kalau dari sini sih kita bisa lihat mungkin vitamin B1 jatuhnya lebih mahal ya dibandingkan zat besi. Nah, tentu orang yang dinasihati oleh ahli gizi tersebut ingin tahu banyaknya suplemen atau banyaknya pil yang harus dia beli ya untuk masing-masing merek A dan merek B ya, supaya kebutuhan gizinya itu dipenuhi ya, dan biaya yang dikeluarkan itu minimum ya atau sekecil mungkin. Oke, di sini kita hanya akan sampai ke formulasi saja, tidak, kita sampai ke solusinya ya. Oke, kita formulasi terlebih dahulu. Untuk formulasinya, langkah pertama adalah kita identifikasi dan definisikan variabel-variabel keputusannya ya. Karena tadi ingin diketahui banyaknya pil dari masing-masing suplemen, berarti itu yang akan kita jadikan sebagai variabel keputusan ya. Jadi X-nya di sini adalah banyaknya pil suplemen merek A yang harus dibeli, dan Y adalah banyaknya pil suplemen merek B yang harus dibeli. Kemudian setelah variabel-variabel keputusan, kita definisikan fungsi objektifnya. Di sini kan orangnya itu ingin meminimumkan biaya yang harus dikeluarkan, ya berarti kita minimumkan biaya. Ya.
Tadi satu pilnya itu untuk merek A harganya 6.000, kemudian untuk merek B harganya 8.000. Jadi satuannya di sini adalah Rp1.000. Oke, tinggal harga per pilnya dikali banyaknya pil, ya, 6 kali X, kemudian 8 dikali Y, kemudian kita jumlahkan, ya. Ini total biayanya. Jadi fungsi objektifnya ini kita ingin meminimumkan C sama dengan 6X tambah 8Y. Kemudian untuk kendala-kendalanya, ya, kita identifikasi kendala-kendalanya. Kendalanya, walaupun biayanya itu minimum, kebutuhan gizinya harus terpenuhi. Ya. Oke, zat besi yang akan dikonsumsi dari pil merek A dan merek B itu seberapa banyak, ya? Jadi satu buah pilnya kan mengandung 40 mg zat besi, ya. Satu pil merek A. Berarti kalau banyaknya pilnya sebanyak X, ya, berarti banyaknya zat besi, ya, konsumsi zat besi itu adalah 40 kali X. Kemudian untuk yang merek B, satu buah pilnya itu kan mengandung 10 mg zat besi, ya. Berarti karena banyaknya pil yang dikonsumsi dalam satu periode waktu itu ada sebanyak Y, berarti kandungan zat besinya itu 10 dikali Y. Ya. Totalnya dengan mengonsumsi pil merek A dan merek B itu adalah 40X tambah 10Y. Dan dalam satu periode waktu itu, ya, orang tersebut itu harus paling sedikit mengonsumsi 2.400 mg zat besi. Ya. Secara matematis paling sedikit itu tidak boleh kurang, berarti, ya, paling sedikit itu tidak boleh kurang, berarti harus lebih besar atau sama dengan 2.400. Nah, analoginya sama, ya, untuk yang vitamin B1 dan vitamin B2, ya. Vitamin B1 paling sedikit harus 2.100, vitamin B2 harus 1.500. Yang 10, 15, 15 ini kandungan vitamin dalam satu pilnya. Ya. Oke, tentunya sebetulnya nanti ada kendala yang terakhir, karena X dan Y-nya ini adalah banyaknya pil, maka X sama Y-nya itu tidak boleh negatif. Sehingga kalau kita himpun, pemrograman linearnya jadi seperti ini. Ya. Fungsi objektifnya itu meminimumkan biaya C, dengan kendalanya adalah seperti ini. Ini tadi kendala ketanegatifannya ditambahkan di sini. Oke, kita selesaikan dengan metode titik pojok. Ya. Oke, kita gambarkan daerah visibelnya pertama, yaitu dari irisan dari semua daerah solusi dari sistem persamaan, daerah visibelnya kita peroleh dari irisan dari semua daerah solusi dari pertasaman-pertasaman linear yang ada di kendala, ya, diperoleh daerah seperti ini, ya. Kita lihat daerahnya itu tak terbatas, ya. Dan karena masalahnya masalah minimisasi, kemudian A-nya lebih besar sama dengan 0, 6, ya, B-nya 8 lebih besar sama dengan 0, dan X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0, ini juga ikut membentuk daerah visibelnya, ya, maka masalah minimisasi ini pasti punya solusi. Oke, di sini titik pojoknya ada 4, ya, 0,240, 30, 120, 120,60 sama 300,0. Ingat lagi, ya, titik-titik pojok ini bisa kita peroleh dari perpotongan dua buah garis batas dari daerah visibelnya. Ya. Oke, kita sajikan dalam bentuk tabel di sini, ya, nilai-nilai C-nya untuk setiap titik pojok. Ya. Karena kita ingin meminimumkan, berarti kita cari nilai minimum dari C-nya. Ya, nilai minimum dari C-nya itu 1140. Sehingga dengan metode titik pojok itu diperoleh solusi optimal di titik B, ya, 30,120. Ya. Artinya dalam satu periode waktu tertentu, orang tersebut itu harus mengonsumsi paling tidak
30 pil ya suplemen merek A dan 120 pil suplemen merek B ya, supaya kebutuhan akan zat besi dan vitamin B1-nya terpenuhi, tetapi biaya yang dikeluarkan pun itu minimum.